Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Ariyanti, NIM 202233142, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan aliran behaviorisme. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat behaviorisme. Yang pertama, pengertian filsafat behaviorisme. Yang kedua, tokoh-tokoh filsafat behaviorisme. Yang ketiga, ciri teori belajar behaviorisme. Yang keempat, prinsip dalam teori belajar behaviorisme. Yang kelima, aplikasi dalam pembelajaran behaviorisme. Yang keenam, implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran behaviorisme. Pengertian filsafat behaviorisme. Filsafat behaviorisme atau aliran perilaku disebut perspektif belajar, filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Behaviorisme atau aliran perilaku, pendirinya adalah John B. Watson. Perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi, reaksi dari introspeksionisme atau psikoanalisis. Behaviorisme adalah menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Behaviorisme, perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Behaviorisme, manusia adalah netral, baik atau buruk dari perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama, John Watson. Lahir pada tahun 1878, meninggal pada tahun 1958. Memiliki gelar master dalam bidang bahasa Latin dan Yunani, matematika, dan filsafat di tahun 1990 di University of Chicago. Karyanya adalah Psikologi Cabang Eksperimental dari Natural Science. Yang kedua, kesadaran atau mind harus dihapus dari ruang lingkup psikologi. Yang ketiga, objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Yang kedua, Clark Leonard Roux menamatkan PhD dalam bidang psikologi dari University of Wisconsin, kemudian mendapat gelar profesor dari Yale. Adapun karyanya adalah yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus sadar. Yang kedua, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Yang ketiga, hypothetical deductive theory. B.F. Skinner. Prinsip utamanya adalah descriptive behaviorist, pendekatan eksperimental yang sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan SF. Pendekatannya induktif. Dalam hal ini, pengaruh Watson jelas terlihat. Yang kedua, anti-organis, menolak adanya proses internal pada individu. Yang ketiga, menolak menggunakan metode statistikal. Albert Bandura lahir di Kanada, memperoleh gelar PhD dari University of Iowa dan kemudian mengajar di Stanford University. Adapun karyanya adalah observational learning atau modeling. Yang kedua, vicarious reinforcement. Yang ketiga, menekankan pada self-regulatory learning process. Yang keempat, konsep penundaan self-reinforcement. Perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Ciri teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme mempunyai ciri-ciri mendasar, yaitu
Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan kembalikan kepada refleks. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Sukma Dinata atau dalam Sagala 2007 menyatakan ada beberapa ciri dari rumpun teori behaviorisme, yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima, menganggap pelatihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, teori behaviorisme memandang manusia lebih kepada aspek jasmanian dan sebagai makhluk hidup yang pasif dan dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya sebagai hasil latihan. Prinsip dalam teori belajar behaviorisme. Yang pertama, reinforcement and punishment. Reinforcement dan punishment merupakan strategi untuk mengajar dan mendidik Reinforcement biasanya berupa hadiah dan pujian. Punishment berupa hukuman. Yang kedua, primer and secondary reinforcement. Reinforcement primer ini biasanya berupa sesuatu yang biasa anak pegang atau rasakan, tetapi harusnya selalu melibatkan keinginan langsung. Reinforcement sekunder meliputi pujian verbal, tersenyum, token, thumbs up, dan bertepuk tangan. Yang ketiga, schedules of reinforcement. Jadwal penguatan adalah aturan yang tepat yang digunakan untuk menyajikan atau menghapus. Reinforcers atau punishers mengikuti perilaku operan tertentu. Yang keempat, kontingensi manajemen. Manajemen kontingensi atau penggunaan sistematis penguatan adalah jenis perawatan yang digunakan di bidang kesehatan atau penyalahgunaan zat mental. Yang kelima, stimulus control in operant learning. Kontrol stimulus adalah dikatakan terjadi ketika organisme berperilaku dalam satu cara dengan adanya stimulus yang diberikan dan cara lain dalam ketiadaan. Aplikasi dalam pembelajaran behaviorisme, yaitu stimulus berupa stimulus idealisme atau membaca, stimulus visual atau menonton, stimulus kinestetik atau bermain peran. Yang kedua, respon. Siswa akan memberikan tanggapan yang sesuai dengan pengetahuannya. Pembelajaran behaviorisme adanya penekanan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Di situ ada gambar rangsangan dan reaksi, stimulus dan respon. Dapat diukur untuk melihat perubahan tingkah laku tersebut terjadi atau tidak. Langkah pengaplikasian: mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menjadi melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran, menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil-kecil, menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa, memberikan penguatan, memberikan stimulus baru, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman, yang terakhir evaluasi hasil belajar. Implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Implikasi teori belajar behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, median, dan sarana-prasarana pembelajaran yang tersedia di sekolah. Yang kedua, pembelajaran dengan teori belajar behaviorisme
memandang pengetahuan merupakan objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Belajar diasumsikan dengan proses mendapatkan pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan proses memindahkan pengetahuan ke peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang terima dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori belajar behaviorisme, upaya pembiasaan dan mengedepankan disiplin sangat utamalah. Hal ini menjadi inti dari proses belajar, sehingga pembelajaran cenderung dikaitkan dengan penegakan disiplin. Yang keempat, ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Sebaliknya, kemampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan reward atau hadiah. Yang terakhir, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Peserta didik adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri peserta didik. Tujuan pembelajaran behaviorisme. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut belajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Yang pertama, berkomunikasi atau transfer. Perilaku adalah pengembaraan pengetahuan dan kecakapan peserta didik atau tidak dipertimbangkan proses mental. Yang kedua, pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Yang terakhir, peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respon sebaik mungkin pada kondisi respon diciptakan. Sekian apa yang saya menjelaskan hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.